Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Anatomy Group 3 with members Andara Febriani, Kansa Belva, Muhammad Imtiaz, Nabila Oktaviani, Raisya Salsabila, and Zahra. In this video, we will present about joints of upper extremity, muscle of the upper extremity position, attachment, action, and nerve supply. Okay, the first slide will be presented by Kansa Belva. Oke, jadi yang pertama itu ada skapula. Seperti yang kita tahu bahwa skapula itu merupakan tulang yang berada di punggung bagian atas, khususnya di posterior. Ini itu yang biasa kita tahu, yang dalam bahasa Indonesianya adalah tulang belikat. Tulang ini menghubungkan klavikula dengan humerus. Dia ini berbentuk pipih dan juga dia kayak segitiga gitu ya. Terus juga di skapula ini terdapat joint, yaitu shoulder joint atau glenohumeral joint. Yang dimana ini ada ball and socket yang berada di skapula dan juga head of humerus. Nah, di sini ada tabel muscles beserta position origin-nya, bahkan sampai sarafnya. Di sini saya akan menjelaskan movement-nya juga. Dari yang pertama ada muscles dari pectoralis minor. Di sini dari pectoralis minor ini movement-nya adalah depression dan juga abduction. Asalnya ini dari tulang rusuk ke-3 sampai ke-5, posisinya ada di anterior dip. Jadi di bagian depan terus ada di dalam banget gitu ya. Terus actionnya dari si muscle pectoralis minor ini tadi ada depression, terus juga ada protection dan juga rotasi ke bawah skapula. Saraf yang menyuplai muscles ini ada medial pectoral nerve. Selanjutnya ada muscles dari otot serratus anterior. Serratus anterior ini movement-nya adalah protection. Asalnya dari tulang rusuk 1 sampai ke 8 atau ke 9. Posisinya ada di anterior-lateral bagian dalam. Insersinya itu ada di permukaan anterior, yaitu di medial border scapula. Saraf yang menyuplai ada long thoracic nerve. Selanjutnya ada trapezius, yang dimana trapezius ini movement-nya atau pergerakannya ada di elevation, retraction juga termasuk, dan juga depression. Asalnya itu dari occipital bone, berarti dari tulang occipital ya, dan juga ligamen Nuche dan juga Proceus spinosus vertebra. Posisinya itu ada di posterior superior, superficial, insersinya itu di clavicula, acromion, dan juga spine of scapula. Nah, saraf yang menyuplai si otot trapezius ini adalah spinal accessory nerve. Selanjutnya ada levator scapula. Kalau levator scapula ini, movement-nya atau gerakannya itu ada di abduction atau gerakan ke bawah dari skapula. Posisinya itu ada di posterior dip, asalnya itu ada di processus spinosus vertebra, dan juga insertionnya itu di superior angle and medial border scapula. Selanjutnya ada muscles dari rhomboid major. Muscles dari rhomboid major ini movement-nya adalah retraction atau elevation. Posisinya berada di posterior dip, asalnya berada di processus spinosus vertebra, itu di tulang belakang ya.
Dan juga saraf yang menyuplai si rhomboid major ini adalah dorsal scapular nerves. Selanjutnya ada muscle rhomboid minor. Ini movementnya atau gerakannya itu ada di adduction. Terus saraf yang menyuplai si rhomboid minor ini ada dorsal scapular nerve. Asalnya berada di ligamen Nuche dan juga processus spinosus vertebra. Insersinya di medial border of the scapula. Terus ada juga muscles deltoid. Nah, muscles deltoid ini gerakannya adalah abduction, flexion, terus juga extension juga masuk. Posisinya itu ada di superficial ya, berarti di bagian atas. Asalnya itu ada di clavikula bagian depan dan juga posterior spinal. Ada di bagian atas ya. Terus juga insersinya ada di tulang lengan berarti di humerus. Nah, saraf yang menyuplai itu ada axillary nerve. Selanjutnya yang terakhir itu ada latissimus dorsi. Latissimus dorsi ini movementnya adalah retraction ya, retraction of the scapula. Terus juga asalnya ada di processus venosus physiothorax. Saraf yang menyuplai itu ada aksesori nerve dan juga insersinya ada dari punggung. Jadi itu dia dari punggung dan juga panggul ke humerus. Oke, next. Selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya dari tabel yang udah saya jelaskan tadi, fungsi utama dari semua otot ini itu adalah untuk menggerakkan dan menjaga keseimbangan di skapula. Otot-otot tersebut ini disuplai oleh berbagai saraf untuk memastikan koordinasi yang sempurna. Terus juga dari tabel tersebut menunjukkan bahwa muscles, otot di sekitar di tulang belikat bukanlah unit yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem terpadu. Mereka memastikan bahwa skapula berfungsi sebagai landasan yang stabil dan dapat bergerak. Nah, yang merupakan kunci nih bagi hampir semua gerakan lengan kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imtiaz. Baik, terima kasih Kansa. Nah, habis itu di sini saya ingin menjelaskan tentang muscle position, attachment, action, and nerve di humerus. Baik, di sini yaitu humerus adalah tulang panjang yang terletak di lengan atas. Yaitu tulang humerus itu menghubungkan bahu dengan siku. Dan tulang ini berfungsi sebagai penghubung antara skapula atau tulang belikat di bagian atas dan radius serta ulna atau tulang lengan bawah di bagian bawah. Humerus menjadi tulang utama yang memungkinkan berbagai gerakan lengan dan merupakan tempat melekatnya banyak otot-otot besar. Baik, beberapa otot penting menempel pada humerus dan berperan dalam pergerakan lengan, yaitu ada deltoid, itu menempel pada tuberositas deltoidea, yaitu berfungsi mengangkat dan memutar lengan. Yang kedua ada pectoralis major, yaitu insersinya pada crista tuberculi majoris, yaitu membantu gerakan adduksi dan rotasi internal lengan. Selanjutnya ada latissimus dorsi, yaitu menempel pada crista tuberculi minoris, berperan dalam ekstensi, abduksi, dan rotasi internal lengan. Selanjutnya ada teres major, yaitu juga menempel pada crista tuberculi minoris, yaitu memiliki fungsi serupa dengan latissimus dorsi. Selanjutnya ada brachialis, yaitu berasal dari bagian anterior humerus, membantu menekuk siku. Selanjutnya ada triceps brachii, yaitu berasal dari bagian posterior humerus, berfungsi untuk meluruskan siku.
Selanjutnya ada brachioradialis, yaitu berasal dari Crista supracondylaris teres humerus dan membantu dalam fleksi siku dan ekstensi pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu posisinya. Ada di bagian atas kepala humerus membentuk sendi bahu dengan rongga glenoid pada skapula. Bagian bawahnya humerus berartikulasi dengan radius dan ulna melalui capitulum untuk radius dan troklea untuk ulna membentuk sendi siku. Baik, di next slide-nya. Actionnya yaitu humerus berperan penting dalam berbagai gerakan lengan seperti fleksi dan ekstensi atau menekuk dan meluruskan lengan. Rotasi internal dan eksternal, yaitu memutar lengan ke dalam atau keluar. Selanjutnya, abduksi dan adduksi, yaitu untuk mengangkat atau menurunkan lengan ke samping. Baik, di next. Humerus memiliki hubungan erat dengan beberapa saraf, terutama yaitu saraf radial, yaitu yang berjalan di sepanjang sisi posterior atau belakang humerus melalui radial groove. Saraf ini sangat penting karena mengatur fungsi motorik dan sensorik otot lengan bawah dan tangan. Jika saraf ini cedera atau misalnya akibat patah tulang humerus, dapat menyebabkan kelumpuhan ekstensor pada pergelangan tangan. Baik, di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan muscle position attachment, action, dan nerve-nya radius dan ulna. Berikut ada tabel dari muscle position, origin, insertion, action, dan innervation. Yang pertama itu ada flexor digitorum superficialis. Posisinya itu ada di anterior muscle intermediate. Originnya itu ada di medial epicondyle pada humerus dan insertionnya ada di middle phalanx pada jari ke-2 sampai ke-5. Dan actionnya itu bisa untuk menekuk pergelangan tangan, MP joints jari ke-2 sampai ke-5 dan PIP joints. Untuk innervationnya ada di median nerve. Selanjutnya ada flexor pollicis longus, positionnya itu ada di anterior muscle deep. Originnya itu ada di anterior shaft pada radius, insertionnya ada di distal phalanx pada ibu jari. Actionnya itu bisa untuk menekuk MP joints ibu jari dan IP joints ibu jari. Innervationnya itu median nerve. Selanjutnya ada flexor digitorum profundus, posisinya itu ada di anterior muscle deep. Originnya itu dari anteromedial ulna dan insertionnya itu di distal phalanx pada jari ke-2 sampai ke-5. Actionnya itu bisa untuk menekuk pergelangan tangan, MP joints jari ke-2 sampai ke-5, serta PIP joints dan DIP joints. Innervationnya ada di lateral 1/2, itu ada median nerve, di medial 1/2 itu ada ulnar nerve. Selanjutnya ada pronator quadratus, posisinya ada di anterior muscle deep, originnya itu distal ulna dan insertionnya itu distal radius. Actionnya bisa untuk memutar lengan bawah ke arah dalam atau pronation. Innervationnya ada di median nerve. Selanjutnya ada extensor carpi radialis longus, positionnya ada di posterior muscle superficial. Originnya itu ada di lateral distal humerus, insertionnya ada di pangkal metakarpal kedua.
Actionnya itu bisa untuk meluruskan pergelangan tangan dan menggerakkan tangan menjauh dari garis tengah tubuh atau abduction. Innervationnya ada di radial nerve. Selanjutnya ada extensor carpi radialis brevis. Posisinya itu ada di posterior muscle superficial. Originnya itu lateral epicondyle pada humerus. Insertionnya ada di pangkal pada metakarpal ketiga. Actionnya itu untuk meluruskan pergelangan tangan dan menggerakkan tangan menjauh dari tengah tubuh atau abduction. Innervationnya masih di radial nerve. Selanjutnya ada extensor digitorum. Positionnya itu ada di posterior muscle superficial, originnya ada di lateral epicondyle pada humerus, dan insertionnya distal dan middle phalanx pada jari kedua sampai kelima. Actionnya bisa meluruskan pergelangan tangan, MP joints jari kedua sampai kelima, serta PIP dan DIP joints. Innervationnya di radial nerve. Okay, I will continue from Andara. The next is extensor digiti minimi. The position of extensor digiti minimi is posterior muscle superficial. The origin of extensor digiti minimi is lateral epicondyle of humerus. The insertion of extensor digiti minimi is proximal phalanx of finger fifth, and action of extensor digiti minimi is extend the wrist and the MP and PIP joints of the fifth finger, and the nerve of extensor digiti minimi is radial nerve. Then extensor carpi urnalis. The position is posterior muscle superficial. The origin of extensor carpi urnalis is lateral epicondyle of humerus. The insertion of extensor carpi urnalis is base of fifth metacarpal. The action of extensor carpi urnalis is extends the wrist and move the hand towards the body midline or abduction, and the nerve is radial nerve. Okay, next, abductor pollicis longus. The position of abductor pollicis longus is posterior muscle in deep, and origin of abductor pollicis longus is proximal radius and ulna. The insertion of abductor pollicis longus is lateral first metacarpal. The action of abductor pollicis longus is move to thumb away from the hand, abduction of the thumb, and the nerve is radial nerve. Okay, next, extensor pollicis brevis. The position of extensor pollicis brevis is posterior muscle in deep, and the origin is posterior radius. The insertion is proximal phalanx of thumb. The action is extend the MP joint of the thumb, and the nerve is radial nerve. Next, extensor pollicis longus. The position of extensor pollicis longus is posterior muscle in deep, and the origin is posterior ulna. The insertion is distal phalanx of thumb. The action is extend the MP and IP joints of the thumb, and the innervation is radial nerve. Okay, extensor indicis. The position of extensor indicis is posterior muscle in deep. The origin of extensor indicis is posterior ulna. The insertion of extensor indicis is extensor digitorum tendon to second finger. The action is extend the EP, PIP, and DIP joints of the second finger, and the nerve is radial nerve. And the last is supinator muscle. The position of supinator is posterior muscle in deep. The origin of supinator is lateral epicondyle of humerus and proximal ulna. The insertion of supinator is anterolateral radius. The action of supinator is rotates the forearm outward supination, and the nerve is radial nerve. Okay.
The next presenter is Nabila Oktaviani. Oke, jadi di bagian wrist itu ada dua posisi, yaitu anterior superficial sama di bagian posterior superficial. Oke, yang pertama itu ada otot flexor carpi radialis, yang dimana posisinya itu berada di anterior superficial atau di bagian depan atas. Nah, untuk pelekatannya berada di medial epicondyle pada humerus hingga ke basis metakarpal 2 dan 3. Untuk sarafnya yaitu median nerve sehingga kita dapat melakukan flexion dan abduction. Oke, selanjutnya ada flexor carpi ulnaris. Untuk posisinya berada di anterior superficial. Untuk pelekatannya berada di medial epicondyle pada humerus dan olecranon ulna. Hingga ke pisiform hemate dan basis metakarpal 5. Untuk sarafnya yaitu ulnar nerve, sehingga kita dapat melakukan flexion dan adduction. Selanjutnya ada palmaris longus. Untuk posisinya berada di anterior superficial, sehingga pelekatannya berada di medial epicondyle pada humerus hingga ke palmar aponeurosis. Untuk sarafnya yaitu median nerve, sehingga kita dapat menekuk pergelangan tangan dan menegangkan aponeurosis palmar. Lanjut ada extensor carpi radialis longus. Posisinya berada di posterior superficial, pelekatannya berada di lateral supracondylar range pada humerus hingga ke basis metakarpal 2. Untuk sarafnya yaitu radial nerve sehingga kita dapat melakukan extension dan abduction. Lanjut ada extensor carpi radialis brevis. Untuk posisinya berada di posterior superficial, untuk pelekatannya berada di lateral epicondyle pada humerus hingga ke basis metakarpal 3. Untuk sarafnya yaitu radial nerve sehingga kita dapat melakukan meluruskan dan menggerakkan pergelangan tangan menjauh dari garis tengah atau abduction. Yang terakhir ada extensor carpi ulnaris. Untuk posisinya berada di posterior superficial. Untuk pelekatannya berada di lateral epicondyle pada humerus dan posterior ulna hingga ke basis metakarpal 5. Untuk sarafnya yaitu radial nerve atau ramus profundus sehingga kita dapat meluruskan dan menggerakkan pergelangan tangan ke arah garis tengah tubuh atau adduction. Selanjutnya akan dibawakan oleh Caca. Selanjutnya ada extensor digitorum muscle. Nah, posisinya itu ada di lengan bawah sisi dorsal atau belakang. Perlekatannya dari epicondylus lateralis humerus ke jari-jari tangan atau palang. Aksinya meluruskan ekstensi jari-jari tangan kecuali ibu jari. Sarafnya ada nervus radialis. Selanjutnya ada otot palmaris longus. Posisinya berada di lengan bawah, sisi anterior atau depan. Perlekatannya dari epicondylus medialis humerus ke aponeurus palmaris. Aksinya membantu fleksi pergelangan tangan, sarafnya nervus medianus. Selanjutnya ada otot flexor digitorum dalam. Posisinya lengan bawah bagian dalam. Perlekatannya dari ulna ke falang distal. Aksinya fleksi jari dan pergelangan tangan. Sarafnya saraf medianus dan saraf ulnaris. Selanjutnya ada otot extensor pollicis brevis. Posisinya berada di lengan bawah atau sisi lateral. Perlekatannya ada dari radius ke pangkal ibu jari, aksinya ekstensi dan abduksi ibu jari. Sarafnya saraf radial. Selanjutnya ada abdominal pollicis longu muscle. Posisinya lengan bawah dekat pergelangan tangan. Perlekatannya dari ulna ke radius ke pangkal metakarpal tulang ibu jari. Aksinya abduksi ibu jari dan pergelangan tangan. Sarafnya saraf radial. Oke,
That concludes our group's video presentation. We apologize for any shortcomings. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.